Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bu Dewi, yang selaku dosen pendamping mata kuliah perpajakan, dan mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir dalam mata kuliah hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Baik, untuk pertemuan yang kedua hari ini nanti kita akan belajar yaitu namanya surat setoran pajak ya, atau namanya fasilitas pajak apa saja yang kita ketahui ya. Nah, sebelum mata kuliah hari ini kita mulai, kita berdoa dahulu semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran, amin alamin. Dan semoga harapan dan impian mahasiswa dan mahasiswi diberi kemudahan, dan semoga kita semua diberi kemudahan dalam rezeki dan kehidupan kita sehari-hari, amin alamin. Doa dimulai. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam wa ala alihi washabihi wa barik wasallam asma'in. Baik, untuk mahasiswa dan mahasiswi, kita mulai pertemuan yang kedua yaitu tentang surat setoran pajak, yaitu ketentuannya, ada batas pajaknya ya. Nah, itu apa saja yang nanti kita akan bahas, yaitu tentang pengertian dan fungsinya, terus tempat pembayaran dan penentuan pajaknya, batas waktu pembayaran dan penentuan pajaknya, tata cara menunda atau mengansur pembayaran atas ketetapan pajaknya. Nah, pengertian dan fungsi SSP yaitu bukti pembayaran atau penyetoran ya, pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ya. Itu di tempat pembayarannya ditunjukkan oleh Menteri Keuangannya ya. Nah, SSP itu berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak ya, apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau telah mendapatkan namanya validasi ya. Nah, tempat pembayaran atau penyetoran pajaknya itu sudah ditunjuk oleh pemerintah atau Menteri Keuangan. Itu bisa melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, atau kita bisa ke kantor pos ya dalam pembayaran pajaknya. Nah, ini adalah batas waktu pembayaran pada waktu kita mau penyetoran pajak ya. Itu PPh pasal 4 ayat 2 itu dipotong atau pemotong pajak itu batas waktunya 10 bulan ya. Terus PPh pasal 4 ayat 2 dibayarkan sendiri oleh wajib pajak, itu batas waktunya 15 bulan. Terus ada PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh itu 10 bulan. Terus selanjutnya ada PPh pasal 15 yang dibayar sendiri. Terus adanya PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh ya. Terus selanjutnya ada namanya PPh pasal 23 ya, itu 26 yang dipotong sendiri, itu batas waktunya adalah 10 bulan. Yaitu ada selanjutnya ada PPh pasal 25, itu batas waktunya adalah 15 bulan ya. Baik, selanjutnya adalah PPh pasal 22, itu batas waktunya itu adalah berdasarkan kita pelaporan pajaknya. Terus kalau PPh pasal 23, pasal 22 PPN ke PPNBM atas import yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Bea Cukai, itu batas waktunya adalah 1 hari. Terus PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendara
itu batas harinya itu dengan pelaksanaan pembayarannya itu dilakukan menggunakan SSP dengan nama rekanan yang ditandatangani oleh bendara. Terus PPh pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak gas dan bangun pelumas ya, itu tanggal 10 bulan berikutnya atau setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 22 yang dipungut oleh wajib pajak badan tertentu itu adalah 10 bulan. Selanjutnya PPN atau PPN yang ada satu masa pajak, terus ada PPN atas PNBM yang dipungut oleh bendara pemerintah, terus ada PPN atau PNBM yang dipungut oleh pemungut PPN ya, terus ada PPN pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu, terus adanya pembayaran pajak PPh pasal 25 bagi wajib pajaknya itu sesuai dengan batas waktu masing-masing pajak ya. Jadi setiap jenis pajaknya itu batas pelaporannya berbeda-beda ya, jadi kita harus sesuaikannya. Terus PPN atau PNBM yang dipungut oleh pemungut PPN selain bendara itu dilaporkan oleh instansi pemerintah yang ditunjuk. Nah, untuk mengangsur atas ketetapan pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan yang harus diajukan itu paling lama adalah 9 hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir ya. Terus selanjutnya, apabila dalam waktu 9 hari kerja tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak, maka permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan ya oleh Direktorat Jenderal Pajak dan masih bisa diperpanjang ya. Terus selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak kemudian menerbitkan surat keputusan atas permohonan tersebut kepada penerima seluruh pajaknya atau menolak paling lama 7 hari setelah tinggal diterimanya permohonan. Selanjutnya surat ketetapan pajak yang harus kita ketahui ya. Surat ketetapan pajak dan surat ketetapan pajak kurang bayar atau dengan singkatan SKPKB ya, itu kadang masyarakat belum memahami ya. SKP atau surat keterangan pajak itu surat yang ketetapannya yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil atau surat ketetapan pajak lebih bayar ya. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak kurang bayar, itu adalah surat ketetapan pajak yang menemukan besarnya jumlah pokok pajak, terus adanya jumlah kredit pajak, terus adanya jumlah kekurangan pokok pajak yaitu besarnya sanksi administrasi, jumlah pajak yang masih harus dibayarkan, yaitu adanya namanya surat SKPKB ya, yang itu akan diterbitkan oleh kantor pajak apabila kita mengurangi ada namanya kurang bayar, itu akan mendapatkan surat tersebut. Nah, SKPKB itu terbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayarkan ya. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah itu ditegur secara tertulis, tidak disampaikan waktunya sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut ya. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan apabila mengenai pendapatan nilai
atau pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikomprehensikan selisih lebih pajaknya atau tidak harusnya dikenai tarif 0%, sehingga kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang ya. Selanjutnya, kepada wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan ya. Apabila kita dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka wajib pajak itu wajib melaporkan pajaknya setiap bulannya atau namanya laporan masak ya. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan hasil pemeriksaan pajak yang terutang kepada wajib pajak diterbitkan NPWP, maka jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Itu paling lambatnya adalah 24 bulan. Dihitung saja terutang pajaknya berakhir pada masa pajak di bagian tahun pajak ya, itu apabila sampai diterbitkan namanya SKPKB ya. Apabila SKPKB dikeluarkan karena alasan surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang tertentu, maka ada kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan tidak dipenuhi, maka akan dikenakan sanksi administrasi pajak ya. Jadi 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong ya, atau dipungut tetapi tidak kurang disetorkan. 100% dari PPN atau PPNBM tidak atau kurang dibayarkan. Selanjutnya ada fungsi SKPKB. Jadi koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT yang karena sarana untuk mengenai sanksi ya. Terus adanya alat untuk menagih pajaknya ya, itu akan kita ketahui. Bentar Bu, ini lagi mau login lagi, Bu, jaringannya putus aku. Iya. Bentar, jaringannya putus.
Mohon maaf tadi ada gangguan teknis jaringan saya keluar ya. Baik, selanjutnya itu ada ketentuan dan fasilitas di dalam Undang-Undang Perpajakan. Itu ada penguatan perekonomian yang harus kita ketahui ya. Terus adanya tujuannya itu ada meningkatkan iklim usaha ya, terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, untuk meningkatkan kepastian umum ya, yang perlu kita ketahui. Terus di sini ada skema rancangan undang-undang ya, itu setiap undang-undangnya sudah diatur ya. Terus adanya revisi undang-undang KUP, undang-undang PPN ya, secara tetap dan akan selalu dilaksanakan skema perancangan undang-undangannya. Terus adanya pembangunan nasional untuk meningkatkan perekonomian ya. Di sini adanya meningkatkan pendanaan investasi, itu ada pengaturan tarif PPN ya, itu ada 22%, ada 20% ya. Terus ada go public 3% dari tarif umum. Terus ada penghapusan PPh atas dividen. Terus ada penerapan sistem perpajakan, ada penentukan pajak subjektif. Terus adanya realisasi hak ya. Terus adanya pengaturan ulang sanksi administrasi perpajakan. Terus adanya penunjukan platform ya, pemungutan PPN. Terus selanjutnya ada penempatan fasilitas ya, itu yang sudah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Itu ada namanya tax holiday, ada supplemental education, ada fasilitas PPh untuk kawasan ekonomi. Terus ada PPh untuk yang dibayarkan, ada namanya surat berharga, itu akan dikenakan namanya pajak berdasarkan undang-undang fasilitasnya. Nah, penurunan pajak itu berdasarkan tarifnya, ada pemberian ruang ya dari untuk menambah investasi ya. Ada penurunan tarif badan, tarif PPh badan 25, tarif badan secara langsung ya, itu bertahap dari 25% menjadi 22% pajak tahun 2021 ya, dari 22 menjadi 20 mulai tahun 2023 sampai sekarang ini. Pengurangan tarif badan ke publik dengan persyaratan tertentu yang 5% lebih rendah dari tarif normalnya. Terus wajib pajak badan ke publik yang harus sudah daftar di bursa yang telah diberikan di tarifnya lebih 3% lebih rendah dari tarif normalnya, berlaku selama 5 tahun ya. Terus adanya penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri dan luar negeri. Terus adanya penghapusan yang diterima wajib pajak dalam negeri ya. Ada objek dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, itu kepemilikannya sampai 25% tidak dikenai PPh. Terus selanjutnya ada wajib pajak dalam negeri yang kepemilikannya kurang dari 25%, itu dikenakan PPh tarif normal ya. Terus selanjutnya ada dividen yang diterima, yaitu tarifnya kepemilikannya ada 25%. Terus di sini ada wajib pajak badan dalam negeri, kepemilikannya 25% ya, dari yang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu yang tertentu ya. Terus ada wajib pajak orang dalam negeri yang dikenakan PPh final, kecuali wajib pajak yang diinvestasikan ya. Terus selanjutnya ada dividen dari luar negeri, itu dividen yang diterima oleh wajib pajak badan ya, atau wajib pajak
orang pribadi dalam negeri yang dikenai tarif normal. Dividennya diterima oleh wajib pajak, dan wajib pajak orang pribadi dikenai namanya PPh NKRI ya, dalam waktu yang tertentu. Selanjutnya, pengenaan pajak penghasilan. Warga negara Indonesia atau WNA sebagai pegawai dalam negeri itu akan dikenakan subjek pajak dalam negeri karena pegawai sebagai warga negara yang kurang lebihnya adalah 183 hari. Penentuan wajib pajak ya warga negara Indonesia atau WNA sebagai subjek pajak dalam negeri berdasarkan identitasnya, keberadaannya di Indonesia, di prinsip perpajakannya atas penghasilannya, ada sistem buatnya, ada sistem teritorialnya. Selanjutnya, relaksi hak pekreditan pajak masukan bagi PKP. Jadi pajak masukan peroleh atau PKP atau JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Jadi dapat dikreditkan sesuai dengan bukti faktur yang dimiliki ya. Terus pajak yang masukan tidak dilaporkan di SPT dan ditemukan saat pemeriksaan itu akan dapat dikreditkan sebagai bukti faktur pajaknya ya. Terus selanjutnya ada pajak masukan yang ditagih dengan ketetapan pajaknya itu dapat dikreditkan sebesar pokok pajaknya. Terus pajak masukan peroleh atau PKP atau JKP itu sebelum PKP melakukan penyerahan berutang dapat dikreditkan jika terdapat suatu masa pajak yang dapat direkomendasikan ke masa pajaknya. Nah, selanjutnya pengaturan ulang sanksi administrasi perpajakan. Jadi adanya sanksi atas kekurangan bayar karena pembetulan SPT tahunan itu dikenakan suku bunga acuannya sampai 5% dibagi 12 berdasarkan undang-undang. Terus adanya sanksi bunga atas kekurangan bayar karena penetapan atau SKP itu 2% per bulannya dari pajak kurang bayar. Terus ada sanksi per bulannya itu di besaran bunganya itu dendanya ditetapkan Menteri Keuangan. Sanksi denda bagi PKP yang tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tidak tepat waktu akan dikenakan sanksi ya. Pengusaha yang tidak lagi lapor usaha atau dikukuhkan sebagai PKP itu tidak ada tarifnya kalau di dalam saat ini, tapi sesuai dengan undang-undang dia kena 1% dari dasar pengenaan pajaknya ya. Untuk kesetaraannya PKP-nya tidak membuat fakturnya itu akan membuat faktur pajak tidak tepat waktu. Baik, selanjutnya ada menempatkan fasilitas ke dalam undang-undang perpajakan. Jadi pengurangan pembahasan PPh tax holiday saat ini diberikan wajib pajak pada instruksi pionir ya, diatur dalam modalnya, diberikan kepada wajib pajak badan dalam industri ya. Terus pengurangan hasil bruto itu diberikan pada wajib pajak badan ya, itu menyelenggarakan vokasi atau R&D ya, itu diberikan kepada wajib pajak badannya ya. Nah, bagi itu menyelenggarakan vokasi dan R&D ada penanaman modal dan industri padat karya.
ya. Selanjutnya ada fasilitas PPH kawasan ekonomi khusus ya. Terus itu adanya pengurangan neto maksimal adalah 30% dari penyusulan ya, itu dapat di kerugiannya maksimal 10% ya. Itu dividennya sampai 10% ya, berdasarkan undang-undangannya itu penggajian netonya adalah sampai 30% ya, PPh dividennya 10%. Terus ada PPh atas SBN di pasar internasional, tarifnya lebih besar ya. Terus ada pembebasan pengurangan ya. Terus selanjutnya di sini ada pemanjakan atas perdagangan melalui sistem elektronik ya. Perlu adanya level playing field ya, pemajakan atas transaksi. Terus ada pemungutan atau penyetoran PPN dilakukan oleh saat ini yang menunjukkan adanya SPLN ya, perdagangan platform untuk pemungutan penyetoran pajak PPN. Terus ada SPLN yang dapat menunjukkan perwakilan di Indonesia untuk menunjukkan penyetoran atau pelaporan atas namanya SPLN tersebut ya. Terus adanya pengenaan pajak atas penghasilan yang terkait dengan transaksi elektronik yang dilakukan di Indonesia ya. Terus adanya penempatan divisi, tidak hanya fisikal ya, doa ada sapi juga berdasarkan signifikan ekonomi. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan dahulu dalam pertemuan yang kedua hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, jika tidak ada, kita istirahat dulu ya Bu Dewi, untuk sholat dulu ya Bu. Oh, iya Pak. Ya, nanti kita kembali jam 15.20 ya Bu. Oh, iya Pak. Ya, terima kasih mahasiswa dan mahasiswi. Boleh istirahat dulu, sholat dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.